Halo Mas Bro, bosku semuanya. Apa kabarnya nih? Assalamualaikum. Semoga kalian masih dalam kesehatan dan panjang umur dan juga mudah rezekinya ya. Dan langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tips bagaimana cara membeli motor second, langkah-langkah apa saja yang wajib kita cek, harus kita cek. Dan juga semoga video ini bermanfaat buat Mas Bro semuanya yang mau membeli motor second. Ini ada salah satu contoh Honda Versa ya. Honda Versa tahun 2018. Langsung saja, langkah yang pertama yang harus kita cek, dan saran saya pada saat mengecek motor second, jangan kita nyalakan mesinnya terlebih dahulu. Kenapa? Dengan menyalakan mesin terlebih dahulu, itu kalau menurut saya malah pikiran kita jadi ambiar gitu loh saat mendengarkan suara mesin. Memang sih yang nomor satu itu memang mesin. Soalnya kalau ada kendala pada mesin, ini biayanya sudah pasti lumayan. Tapi ibarat kata kita milih ya cewek gitulah. Yang pertama yang kita cek apa? Tetap bodi luarnya dulu. Sama seperti motor, yang kita cek terlebih dahulu adalah bodinya terlebih dahulu ya Mas Bro ya. Kita lihat, kelilingi, terutama pada bagian strappingnya. Ini ya, strappingnya masih ori atau enggak. Nah ini salah satu contoh stripping yang sudah tidak ori ya. Kita bandingkan, ini warna stripping ini sudah agak pudar. Kita bandingkan dengan warna yang ini masih merah, ya kan? Ini membuktikan kalau stripping motor ini yang bagian belakang ini sudah tidak ori. Tidak ori ini bisa terjadi karena mungkin sudah pernah buat jatuh atau ditabrak dari belakang, ya kurang tahu ya. Kita ya kalau mau lebih tahu sebabnya apa ya kita tanya ke pemiliknya, tapi ini kan cuma buat mengira-ngira aja ya. Jadi seperti itu salah satu contoh stripping yang sudah tidak ori. Kita bandingkan warna dengan yang lainnya, itu warna merahnya yang sini sudah terlihat sedikit pudar, sudah pudar, bukan sedikit pudar, sudah pudar lagi. Kita bandingkan dengan yang ini kan beda, ini kan masih merah. Itu salah satu contohnya. Dan juga yang mesti kita cek ini ada di bagian bumper sini ya Mas Bro ya. Ini kalau sudah pernah jatuh atau gimana nanti pasti ini sudah ada berat-beratnya ya. Dan juga salah satu hal yang bisa memastikan kita motor ini pernah jatuh, ini ada di bagian sini ya Mas Bro ya, di handle kopling dan handle rem. Kalau ini ada goresan atau bahasa Jawanya itu kroak, ini berarti motor ini sudah pernah jatuh. Apalagi kalau sudah berkurang separuh, ini berarti jatuhnya pada kecepatan yang lumayan tinggi ya. Dan juga soalnya kenapa ini membuktikan kalau biasanya kalau orang jatuh selama nggak patah, ini pasti tidak diganti ya. Dan juga untuk di bagian sini, nah ini kan kelihatan nggak ada, berarti ini motor ini belum pernah jatuh terlalu parah. Dan juga bisa juga kita cek di bagian ini, dan spaknya ini ya, ini masih utuh, berarti ini masih kondisi masih lumayan bagus. Dan juga tidak lupa kita cek pada bagian lampu ya Mas Bro ya. Ini bukan nyalanya lampu dulu, tapi ini dari reflektor ini. Kalau ini biasanya ada tulisan Stanley ya Mas Bro ya. Ini ada Stanley ya, kelihatan ya. Nah ini berarti motor ini reflektor ini masih orisinil. Soalnya kalau ini rusak atau pernah jatuh, kalau mau beli yang orisinil biasanya ya harganya lumayan mahal ya Mas Bro ya. Dan untuk bodi ya seperti itu ya Mas Bro ya. Kita cek secara mendetail bagian cat,
dan juga stripingnya. Selanjutnya yang kita cek adalah bagian kaki-kakinya, meliputi skok ya. Skok kita cek ada rembesan olinya atau tidak. Kita lihatnya jangan cuma kita lihat aja, kita giniin. Kalau ada rembesan oli pasti terlihat, dan juga kita lihat apa ada beretan atau tidak. Tentunya tidak ya ini ya kalau yang ini. Dan juga tidak lupa kita cek bannya terutama untuk motor laki ya, harganya kan cukup lumayan. Dan selanjutnya yang kita cek adalah bagian pengereman, terutama pada bagian piringan cakramnya nih ya Mas Bro ya. Piringan cakram ini yang harus kita cek adalah ketebalannya atau apa, biasanya ada deklong gitu ya di bagian tengah ini. Kalau ada jeglongan atau deglongan itu kalau bahasa Indonesianya apa ya, ada ya pokoknya gitulah, ada jeglongan atau juga ada yang ini sudah tipis, ini menandakan dulu yang pemakainya lupa atau lalai mengganti kampas remnya, padahal sudah halus, waktunya ganti tidak diganti, jadinya ya besi ketemu besi. Yang kalah pasti ininya, piringannya ini kalah. Berarti ini menandakan pemilik yang lama ya kurang dalam perawatan kendaraannya ya Mas Bro ya. Dan juga kita cek di bagian belakang juga kita cek ini Mas Bro ya, velgnya apakah ada payang atau enggak. Dan juga untuk mengecek kondisi skok belakang, ini kalau model seperti ini kan nggak kelihatan as skoknya ini sudah bocor atau enggak, kita tidak bisa melihatnya karena ini ketutupan. Kita cek aja caranya begini Mas Bro ya, kita genjot-genjotkan seperti ini. Kalau ini terasa empuk terus kembalinya itu cepat atau bendalnya itu cepat, ini menandakan olinya sudah habis atau sudah mungkin ya waktunya servis gitu aja ya, waktunya ganti ini. Untuk shock ini harganya termasuk lumayan mahal ya, sekitar mungkin biasa sekitar 500-an untuk yang orisinalnya. Kenapa kalau kembalinya cepat? Karena oli itu kan, oli dalam skok itu kan untuk meredam kembalinya skok dari ke bawah terus ke atas, itu kan bisa memperlambat. Kalau skoknya olinya tidak ada di dalam skok itu, berarti kembalinya terlalu cepat atau bendal-bendal gitulah kalau bahasa Jawanya. Dan juga tidak lupa kita cek pada bagian rantai ya, rantai masih bagus atau enggak, karena untuk motor sport harga rantai ya termasuk lumayan. Itu untuk motor Vesa mungkin enggak terlalu mahal, tapi untuk yang motor yang kelasnya di atasnya lagi sudah pasti lebih mahal lagi ya Mas Bro ya. Dan juga kita cek bannya ini pasti sudah halus ya, harganya kalau yang belakang pasti sekitar 300-an lebih lah ya. Selanjutnya yang perlu kita cek ada pada bagian kelistrikannya ya Mas Bro ya. Bagian kelistrikannya yang perlu kita cek ini, sebentar saya ambil kontaknya dulu ya. Oke, kita nyalakan saja mesinnya ya, mesinnya kontaknya Mas Bro ya. Kita cek klakson, lampu sen kanan kiri, depan belakang, lampu utama, lampu dekat, lampu jauh. Ini lampu jauhnya mati Mas Bro ya. Dan juga bagian belakangnya juga Mas Bro ya yang perlu kita cek. Itu aja sih menurut saya untuk kelistrikannya. Dan selanjutnya untuk pada bagian mesin yang perlu kita cek adalah bagian sininya Mas Bro ya, bagian perpak-perpaknya, bagian injektornya, bagian burungnya, baut-bautnya sudah pernah dibongkar atau belum kan kelihatan bekas baut atau enggak ya Mas Bro ya. Dan juga hal yang tidak bisa membohongi kita, membohongi pembeli ini termasuk trik saya ya, dan juga teman-teman saya untuk
lihat atau memastikan motor ini pernah turun mesin atau enggak, kita lihat perpaknya ya Mas Bro ya. Perpaknya bagian sini dan juga di bagian sini ya Mas Bro ya. Kalau motor ini pernah turun mesin, ini berarti kan dibongkar, perpaknya diganti. Itu biasanya perpak itu pasti kalau sudah diganti itu meskipun yang bagus, yang orisinil, pasti ada kelebihannya. Kelebihannya itu ya ada lebihnya gitu loh Mas Bro ya. Ini kan kalau ini kan sama kan, nggak kelihatan perpaknya, hampir nggak kelihatan. Tapi kalau sudah diganti ini pasti ada lebihnya dikit gitu, itu pasti itu. Di bagian perpaknya pun, perpaknya di bagian burangnya pun sama, bagian sini, bagian tengah pun juga terlihat. Apalagi terlihat bekas lemnya ya, lem tribun yang warna putih itu ataupun juga yang warna oranye itu pasti kelihatannya. Itu berarti bisa dipastikan motor sudah pernah turun mesin ya Mas Bro ya. Dan juga kita lihat pada bagian knalpotnya ya Mas Bro ya. Sebentar, knalpot di bagian sini kita lihat warnanya ya Mas Bro ya. Warna apa ini, kalau orang Jawa Timur menyebutnya bulu banyak ini Mas Bro ya. Ini warnanya kita lihat, kalau ini masih bagus seperti ini, masih hitam seperti ini menandakan motor ini jarang dipakai, atau meskipun dipakai mungkin nggak terlalu jauh perjalanan ya. Kalau memang terlalu jauh perjalanannya, biasanya terlalu panas, ini biasanya catnya berubah menjadi kuning atau enggak malah menjadi seperti karatan ya Mas Bro ya. Dan juga masih dalam bagian knalpot, kita cek juga di bagian sini pastinya Mas Bro ya. Nah, ini kering atau enggak? Kalau ini kan benar-benar kering. Nah, lihat tangan saya aja hampir enggak ada kotoran sama sekali. Berarti ini motor ini menandakan tidak ngebul atau sistem pembakarannya bagus, tidak ada sisa pembakaran yang terbuang percuma menjadi hitam-hitam, menjadi abu. Ini ya. Selanjutnya kita nyalakan mesinnya aja ya Mas Bro ya. Kita nyalakan mesinnya. Terutama sebelum nyalakan mesin, kita nyalakan ini kan di dalam tangki ini ada full pumpnya ya Mas Bro ya. Kita nyalakan, ada suara nging gitu ya biasanya. Nah seperti ini, semoga aja terdengar Mas Bro ya. Suara nging itu harus terdengar normal. Nging, jangan sampai nging gitu ya, harus terlihat normal. Karena kalau full pump bermasalah, penyemprotan atau pengkabutan di dalam rang bakar oleh injektor pasti juga bermasalah. Itu nanti menimbulkan laju kendaraan ini pasti juga bermasalah atau berebet gitulah ya. Kita nyalakan mesinnya, jangan kita gas. Kalau tidak digas saja sudah oke. Ini berarti motor dalam keadaan bagus ya Mas Bro ya. Oke, kita lihat aja suaranya ya Mas Bro ya. Kita dengarkan atau kok kita lihat? Kita dengarkan suaranya Mas Bro ya. Kalau ada suara blak itu bisa terjadi karena ada stang sekernya mungkin bermasalah ya Mas Bro ya. Tapi kalau suaranya klik itu bisa terjadi karena rantai ketengnya sudah kendor, atau mungkin cuma tensionernya aja, atau juga klepnya yang bermasalah gitu Mas Bro ya. Kira-kira seperti itu. Jangan lupa kita coba cek jalan ya, kita gas, tarikannya gimana, masih enteng, masih ringan, masih bagus atau enggak. Setelah kita mengecek semuanya, keseluruhannya, bila mana sudah cocok spesifikasinya meliputi bodi tadi, mesin, dan juga dan lain-lainnya, dan juga harganya, jangan lupa kita cek kondisi surat-suratnya ya Mas Bro ya. Nomor rangka, nomor mesin jangan lupa dicocokkan dengan STNK dan juga BPKB. Jadi itu aja Mas Bro ya, sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat buat Mas Bro semuanya yang mau beli motor second, dan juga berkah buat saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Mas Bro ya. Thank you.